Polri mengungkap bahwa Kepala Desa Kohot, Arsin, dan Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta, telah mengakui bahwa mereka memalsukan surat izin palsu di area Pagar Laut Tangerang. Arsin dan Ujang disebut telah mengaku bahwa sejumlah barang yang disita oleh penyidik merupakan alat yang digunakan untuk membuat surat izin palsu di lahan Pagar Laut Tangerang. Dan, ini sudah kita dapatkan dari keterangan Kepala Desa maupun Sekdes yang juga mengakui bahwa alat-alat itulah yang digunakan untuk membuat surat palsu. Ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandhani Raharjopuro, saat ditemui di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2025. Akan tetapi, Juhandhani tidak mengungkap secara gamblang status hukum Arsin dan Ujang dalam kasus ini. Pasalnya, dalam kasus dugaan pemalsuan surat ini, polisi belum menetapkan tersangka karena proses penyidikan yang dilakukan masih dalam tahap pengumpulan barang bukti dan keterangan saksi. Untuk menetapkan tersangka, penyidik perlu terlebih dahulu melakukan gelar perkara untuk membuktikan keterkaitan antara barang bukti dan keterangan saksi yang telah mereka kumpulkan. Juhandhani mengaku tidak ingin mendahului proses penyidikan yang tengah berlangsung karena gelar perkara sendiri belum dilakukan. Rencananya, gelar perkara akan dilakukan antara minggu ini atau minggu depan. Saat ini, penyidik juga telah menyita sejumlah barang bukti yang diduga digunakan oleh terlapor untuk membuat surat izin palsu di lahan Pagar Laut Tangerang, yakni 1 unit printer, 1 unit layar monitor, keyboard, stempel Sekretariat Desa Kohot, serta peralatan-peralatan lainnya yang diduga sebagai alat yang digunakan untuk memalsukan girik dan surat-surat lainnya. Barang-barang ini disita oleh penyidik setelah menggeledah kantor Kelurahan Kohot dan rumah Kepala Desa Kohot, Arsin, pada Senin, 10 Februari 2025, malam. Penyidik juga menyita sejumlah kertas yang diduga merupakan kertas yang digunakan sebagai bahan pembuatan warkah atau surat perizinan lahan Pagar Laut Tangerang. Sementara itu, Arsin memilih untuk tidak merespons berbagai pemberitaan yang menyeret namanya buntut polemik Pagar Laut di Tangerang. Kuasa hukumnya, Yunihar, menegaskan, sikap diam Arsin bukan berarti pasrah, melainkan untuk menghindari polemik yang semakin meluas. Klien kami memahami, dunia medsos hari ini kan hakim paling tinggi. Jadi kalau diklarifikasi, sepertinya tidak akan berpengaruh juga, ujar Yunihar kepada Kompas.com, Rabu. Yunihar mengatakan, Arsin lebih fokus menghadapi proses hukum yang tengah berjalan daripada menanggapi opini publik. Diam bukan berarti pasrah, tapi tidak mau memperumit, kata dia menambahkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.